Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta penyuluhan dan juga pelatihan pembuatan VCO sebagai upaya pencegahan COVID-19. Nah, kenapa judul ini kami angkat? Kita tahu saat ini kita sedang mengalami pandemi global COVID-19 dan ini merupakan salah satu upaya kami untuk tetap melakukan pengabdian masyarakat meskipun tidak tatap muka secara langsung, kita bisa melakukan secara daring ataupun online. Nah, tujuan dari pengabdian masyarakat ini yang jelas kita akan sharing informasi atau berbagi pengetahuan tentang pengertian dari VCO, kemudian manfaatnya, kandungannya, dan juga pengolahan VCO itu sendiri. Nah, jadi diharapkan nanti Bapak Ibu ketika selesai pelatihan atau penyuluhan ini, Bapak Ibu bisa mengaplikasikan untuk membuat VCO ketika di rumah saja. Nah, kenapa kelapa? Jadi kelapa ini nama ilmiahnya adalah Cocos nucifera L. Dan kelapa ini merupakan salah satu hasil pertanian Indonesia yang cukup potensial, ya. Jadi bahan baku untuk pembuatan VCO ini menggunakan kelapa. Di tanaman kelapa itu kita bisa menggunakan atau bisa dimanfaatkan ya, mulai dari batangnya, kemudian dari daun, daging, akar gitu, semuanya bisa dimanfaatkan. Nah, kita tahu kenapa di Indonesia itu mudah untuk mendapatkan kelapa karena memang sekitar 3-7 juta hektar gitu ya perkebunan di Indonesia itu merupakan perkebunan tanaman kelapa. Nah, lalu contoh atau manfaat dari penggunaan kelapa ini adalah dari daging buah. Jadi daging buah itu bisa kita manfaatkan ya karena bisa dipakai sebagai bahan baku untuk menghasilkan kopra atau daging buah kelapa yang sudah dikeringkan. Kemudian bisa juga untuk membuat minyak kelapa, kemudian nanti akan dihasilkan santan juga ataupun parutan kering. Nah, biasanya dari daging buah kelapa ini nanti akan dihasilkan santan yang saat ini mungkin masyarakat lebih sering menggunakan santan ini sebagai bahan baku untuk atau bahan tambahan dalam membuat sayuran gitu ya, misal sayur lodeh ataupun sayur-sayur yang menggunakan santan. Atau bisa juga untuk pembuatan kue. Nah, tetapi mungkin masyarakat kurang begitu familiar gitu ya terkait dengan membuat VCO atau kita kenal dengan virgin coconut oil. Jadi sebenarnya virgin coconut oil ini pun juga bisa kita peroleh dengan santan murni gitu ya. Jadi biar memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan juga nantinya akan dihasilkan produk yang lebih bermanfaat untuk kesehatan manusia. Nah, kenapa VCO? Jadi VCO itu adalah suatu modifikasi proses pembuatan minyak kelapa ya, yang nantinya akan dihasilkan produk dengan kadar air rendah, kemudian kadar asam lemak bebas yang rendah. Nah, kemudian kadar air yang rendah ini, ketika suatu bahan pangan atau produk itu memiliki kadar air yang rendah, dia akan memiliki manfaat yaitu daya simpan yang lebih lama dibandingkan dengan bahan pangan ataupun produk yang memiliki kadar air yang tinggi. Nah, kemudian selain itu juga sifat dari VCO tadi, hasil akhirnya nanti akan berwarna bening. Kemudian baunya juga harum. Nah, ini adalah ini adalah beberapa poin-poin penting ya dalam VCO itu sendiri. Nah, selain itu keunggulan minyak kelapa murni tadi atau VCO itu tidak membutuhkan biaya yang mahal karena bahan bakunya mudah kita peroleh ya. Tadi kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak sekali tanaman kelapa yang kita bisa menjumpai di mana saja gitu ya. Kemudian pengolahannya pun cukup sederhana. Tentunya pengolahan ini ada beberapa cara. Ada yang secara sederhana ataupun secara modern. Nah, untuk saat ini karena kita sedang stay at home gitu ya, tidak boleh kemana-mana gitu. Jadi nanti kita bisa melakukan pengolahan VCO ini ketika sedang di rumah saja. Nah, jadi VCO yang tadi saya sampaikan, VCO itu bisa berasal dari daging kelapa segar ataupun dari kopra atau daging buah kelapa yang sudah dikeringkan. Nah, proses yang dinamakan atau yang berasal dari daging buah kelapa segar tadi dikenal dengan istilah wet process karena memerlukan air dalam proses pembuatannya. Sedangkan dry process itu adalah minyak VCO yang kita peroleh dari bahan bakunya berupa
proses kering atau dari kopra tadi. Nah, jadi perbedaannya di situ. Ada wet process, artinya proses basah yang dia membutuhkan tambahan air. Sedangkan dry process, dia perlu atau bahan bakunya itu diperoleh dari proses kering. Nah, seperti kopra. Kopra kita tahu adalah suatu daging buah kelapa yang sudah dikeringkan. Nah, kemudian untuk proses itu sendiri atau cara memperoleh VCO, jadi Bawalan tahun 2002, beliau mengklasifikasikan gitu ya. Jadi ternyata proses atau memperoleh VCO itu bisa melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui bahan baku desiccated coconut yang artinya dikeringkan ya, tadi misalkan dari kopra, lalu bisa juga melalui santan. Nah, santan di sini bisa yang tanpa air ataupun dengan air. Nah, jadi kalau melalui santan ini ada dua cara juga. Yang pertama, langsung dipanaskan gitu ya, langsung dipanaskan dengan suhu yang sedang, jadi artinya tidak dalam suhu yang tinggi. Jadi ketika nanti dipanaskan gitu ya atau dimasak, itu suhunya atau kita pastikan api yang digunakan itu kecil. Jadi tidak akan mengurangi kandungan yang ada di dalam minyak VCO itu sendiri. Nah, kemudian langsung dipanaskan tadi yang pertama, bertahap sampai semua air menguap. Ya, jadi dengan suhu yang rendah atau suhu yang tidak terlalu tinggi, dipanaskan, lalu nanti dibiarkan sampai semua air menguap. Nah, kemudian yang kedua, dengan cara fermentasi. Nah, fermentasi di sini nanti membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu ya, biasanya didiamkan sehari gitu, nanti biar terdapat beberapa lapisan. Kemudian setelah itu baru dipanaskan bertahap sampai semua air menguap. Jadi bisa ada beberapa cara yang kita lakukan secara sederhana atau ketika di rumah saja. Nah, sekarang kita lihat tabel ini ya, ini penelitian dari Novila DKK tahun 2017 tentang hasil analisis asam lemak dalam VCO. Pada prinsipnya, VCO itu mengandung banyak asam lemak yang baik ya di dalam VCO itu sendiri. Nah, jadi kandungan asam lemak atau kandungan dalam VCO ini nanti akan dipengaruhi karena varietas, kemudian usia, dan juga lokasi dari buah kelapa itu sendiri. Jadi nanti kemungkinan ketika proses pembuatan VCO ini dari kelapa yang berasal dari wilayah Sumatera, kemudian kita bandingkan dengan Jawa, mungkin bisa saja kandungannya berbeda, ya. Tetapi dari semua hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu asam lemak yang terdapat di dalam VCO itu yang paling banyak adalah asam laurat, ya sekitar 30 sampai biasanya sampai 50% gitu ya, asam laurat. Nah, asam laurat itu sendiri sebenarnya berfungsi dalam proses atau mencegah terjadinya infeksi bakteri, kemudian virus, lalu protozoa dan juga jamur. Jadi sebenarnya kandungan dari asam laurat itu sendiri sangat bagus gitu ya, karena memang di dalam tubuh yang karena dia memiliki kandungan yang bagus seperti ini, mampu menghancurkan membran virus yang dilapisi lipid. Nah, ini merupakan salah satu potensial ya, yang sangat potensial ketika kita mungkin saat ini sedang dilakukan penelitian gitu ya terkait dengan bagaimana peranan dari VCO ini untuk mencegah atau menanggulangi dari COVID-19 itu sendiri. Nah, tapi sebenarnya banyak penelitian yang sudah dilaporkan bahwa VCO tadi bisa sebagai antibakteri ya, kemudian anti protozoa ataupun antivirus. Nah, tapi antivirus yang dimaksud di sini tentunya belum COVID-19. Nah, tapi karena kita tahu COVID-19 itu dia adalah virus yang dilapisi lipid, nah ini merupakan salah satu potensi. Nah, sekarang sedang dikembangkan seperti itu. Nah, kemudian VCO ini ya tentunya bisa nanti kita manfaatkan dalam bidang kesehatan ataupun kecantikan juga. Nah, selain itu, kandungan asam lemak yang terdapat VCO, ternyata terdapat juga kandungan antioksidan ya yang di dalam VCO itu termasuk tinggi. Nah, jenis antioksidan yang dimaksud di sini adalah tokoferol atau kita kenal dengan vitamin E yang berfungsi untuk mencegah penuaan dini dan juga menjaga vitalitas tubuh. Serta vitamin E ini pun juga sebagai antioksidan yang mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Nah, ini yang bermanfaat ketika tubuh kita itu
atau daya tahan tubuh kita itu rendah atau menurun, tentunya kita akan lebih mudah terserang infeksi ya, bisa dari bakteri, virus, ataupun yang lainnya. Nah, jadi ketika mengkonsumsi suplemen Visio ini atau tambahan makanan gitu ya, diharapkan tentunya bisa mengurangi atau mencegah terjadinya infeksi tersebut. Nah, selain itu juga Visio itu efektif dan aman digunakan sebagai moisturizer pada kulit sehingga dapat meningkatkan hidratasi kulit. Nah, ini merupakan penelitian dari Lucida dan kawan-kawan tahun 2008. Nah, selain manfaat dari Visio di bidang kesehatan, tentunya Visio juga bisa dimanfaatkan dalam bidang kecantikan. Ya, misalkan produknya bisa dibuat menjadi hand body, kemudian pelembab wajah, minyak telon, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang membedakan atau keunggulan dari Visio itu sendiri dengan minyak kelapa biasa gitu ya. Jadi kalau minyak kelapa yang biasa atau yang kita kenal dengan minyak kelapa tanpa proses pengekstrakan gitu ya, yang berbeda dengan Visio. Kalau Visio ini kita peroleh dari santan yang murni atau yang masih segar gitu ya. Itu biasanya lebih bagus kandungannya. Nah, kemudian selain itu, Visio juga bisa untuk memasak ataupun menggoreng. Jadi ini salah satu alternatif juga yang bisa digunakan untuk keperluan memasak. Ya. Dan kemudian cara lain untuk mengkonsumsi Visio bisa kita tambahkan ke dalam suatu sayuran ataupun buah-buahan gitu ya, seperti salad gitu. Jadi bisa sebagai suplemen atau tambahan gitu. Nah, ini manfaat dari Visio ya. Jadi manfaat Visio itu sendiri meningkatkan kesehatan kulit. Kemudian mencegah penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Nah, jadi Visio itu karena tadi kita tahu dia memiliki kandungan asam laurat yang cukup tinggi gitu ya. Jadi dia bisa meningkatkan kolesterol baik di dalam tubuh. Dan juga dia akan menekan atau mengurangi kolesterol jahat. Nah, kemudian manfaat Visio yang berikutnya adalah menyehatkan dan menguatkan rambut, lalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini yang tadi saya maksudkan ya terkait dengan COVID-19 ini. Nah, kita tahu bahwa salah satu gejala atau salah satu orang bisa terkena infeksi COVID-19 ini ketika daya tahan tubuhnya melemah. Jadi ketika daya tahan tubuh melemah, seseorang akan lebih mudah terserang infeksi, entah itu dari virus, bakteri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di masa pandemi saat ini tentunya kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh atau menjaga daya tahan tubuh supaya tetap sehat dan juga prima gitu. Nah, salah satunya dengan mengkonsumsi Visio ya atau suplemen Visio sesuai dengan kadar tertentu. Jadi tidak berlebihan dan juga tidak terlalu sedikit gitu. Jadi sesuai dengan porsinya saja. Nah, karena tadi kandungan dalam Visio mengandung asam laurat tadi yang telah terbukti dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri ataupun menciptakan lingkungan yang kurang baik untuk virus. Yang kemudian mengatasi obesitas, lalu menurunkan berat badan. Nah, jadi beberapa penelitian melaporkan bahwa Visio ini pun juga bisa menurunkan berat badan. Karena Visio tadi bisa membantu membakar lemak dan juga menekan nafsu makan. Jadi asam lemak yang terdapat dalam Visio tadi berbeda dengan asam lemak kebanyakan dan dia tidak menyebar ke dalam aliran tubuh sehingga bisa mencegah hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol darah yang tinggi. Nah, sehingga sangat bagus manfaat dari penggunaan Visio itu sendiri. Kemudian mengatasi diabetes, kemudian menyembuhkan infeksi jamur, menyeimbangkan hormon, meningkatkan tenaga, dan melancarkan pencernaan. Nah, untuk meningkatkan tenaga itu sendiri, Visio tadi ya, karena dia mengandung asam lemak, kita kenal dengan asam lemak rantai pendek dan juga medium, nah maka tubuh itu akan lebih mudah membakar asam lemak tersebut sebagai sumber energi. Nah, jadi kita jika mengkonsumsi Visio, maka tubuh itu akan terasa lebih energik. Karena apa? Karena kebutuhan energi di dalam sel-sel tubuh kita tersuplai dengan cepat ya, karena sifatnya tadi dia memiliki asam lemak. Jadi analoginya ketika kita mengkonsumsi makanan gitu ya, misalkan kita mengkonsumsi nasi. Ya, nasi itu kan merupakan suatu polisakarida atau karbohidrat yang dia memiliki banyak rantai. Nah, rantai-rantai yang dimaksud di sini itu harus disederhanakan dulu ketika dia masuk ke pencernaan, kemudian nanti akan diserap.
Nah, sama seperti VCO tadi, jadi VCO itu karena dia sudah bentuknya asam lemak yang rantai pendek, artinya dia lebih mudah untuk dicerna atau dibakar terlebih dahulu. Sehingga ketika kita mengkonsumsi VCO ini, maka tubuh kita akan terasa lebih energik. Karena tadi kebutuhan energi dalam sel-sel tubuh kita itu akan lebih tersuplai dengan cepat. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Untuk video pembuatan VCO, kita akan upload atau akan share di deskripsi YouTube saya, dan kita akan melanjutkan sesi ini di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.